Aturan baru yang dikeluarkan Menteri Agama Fahrul Razi diharapkan bisa menjadi jalan tengah bagi masyarakat yang sudah rindu beribadah di rumah ibadah sambil tetap menjalani protokol kesehatan COVID-19. Aturan baru ini pun akan menjadi bagian penting dalam penerapan new normal atau kenormalan yang baru dalam masyarakat. Lalu seperti apa penerapan aturan baru dalam beribadah yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama? Sudah bergabung lewat sambungan Zoom saat ini ada Dirjen Bimas Islam, ada Bapak Kamarudin Amin. Selamat malam Pak Kamarudin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kamarudin, langsung saja membahas soal new normal di tempat ibadah yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Agama Fahrul Razi. Ada banyak tempat ibadah Pak tentu di Indonesia, di seluruh agama ya begitu. Ada sejumlah persyaratan yang kami juga sudah lihat kriteria-kriteria mana yang harus diterapkan rumah ibadah untuk bisa membuka tempat ibadah ini terbuka kembali dalam hidup new normal ini. Pertanyaannya Pak Kamarudin, bagaimana memastikan bahwa tempat-tempat ibadah tersebut menjalankan atau patuh terhadap kriteria-kriteria yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama? Ya, jadi Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran imbauan kepada masyarakat, tetapi tentu ini harus bersama-sama semua elemen bangsa, bahkan termasuk juga dengan gugus tugas COVID-19, baik dari pusat sampai kepada daerah ya, jadi secara nasional sampai kepada daerah. Karena pelaksanaan surat edaran ini sangat terkait dengan gugus COVID-19. Misalnya, sebuah rumah ibadah boleh melaksanakan ibadah itu setelah mendapat kira-kira semacam surat keterangan bahwa rumah ibadah ini aman dari COVID-19 dari gugus tugas yang ada di daerah itu. Oke. Jadi disesuaikan dengan masjidnya. Kalau masjidnya di tingkat provinsi misalnya, masjid raya di provinsi, maka garansi keamanannya dari gugus tugas provinsi. Begitu juga di kabupaten, begitu juga di kecamatan. Jadi kalau di kecamatan, dari gugus tugas kecamatan memberikan rekomendasi atau keterangan bahwa masjid ini aman di daerah itu, boleh melaksanakan ibadah. Oleh karena itu sekali lagi bahwa implementasinya, penerapannya harus bersama-sama kita semua. Jadi bukan hanya Kementerian Agama, tapi juga gugus tugas, pemerintah daerah, masyarakat sama-sama melaksanakan himbauan ini. Oke. Baik, Pak Kamarudin, kalau kita melihat kurva untuk kasus COVID-19 di Indonesia ini masih sangat fluktuatif, Pak. Ada beberapa daerah yang memang jumlahnya menurun, tapi di sejumlah daerah yang lain juga peningkatannya cukup signifikan. Apa yang membuat akhirnya Kementerian Agama merilis aturan baru ini sebagai jalan tengah mungkin untuk masyarakat yang rindu beribadah, tapi di sisi yang lain kita tahu bahwa kurvanya masih fluktuatif, Pak. Apakah memang mengikuti sejumlah pelonggaran di sektor yang lain atau seperti apa? Ya, jadi tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa ini dalam rangka untuk merespon kerinduan umat beragama untuk melaksanakan aktivitas keagamaannya di tempat-tempat atau di rumah ibadah. Itu pastinya. Kedua, kita ingin agar umat kita ini bisa meningkatkan spiritualitasnya, yang tentu kita berharap kontribusi juga untuk mengatasi persoalan COVID-19. Jadi saya kira itu alasannya mengapa surat edaran ini dikeluarkan. Nah, itu pelaksananya sekali lagi harus sama-sama dari kita. Nah, kita berharap surat edaran ini bisa umat ibadah bisa menjadi contoh pelaksanaan kebiasaan baru di era pandemi. Gitu. Kalau misalnya ini berhasil, kalau ini sukses, masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan, ya tentu juga nanti harapannya di bidang atau sektor lain juga bisa sukses. Ini misalnya di sektor ibadah sukses, kita menerapkan protokol kesehatan, tetap beraktivitas, tetap aman dari COVID-19. Nah, ketika nanti diterapkan dalam bidang atau sektor ekonomi misalnya, atau sektor lain, itu juga bisa sukses begitu. Jadi saya kira ini contoh yang terbaik dan harus menjadi model, harus menjadi contoh yang terbaik penerapan protokol COVID-19 ini. Kalau ini sukses, insya Allah kita optimis sektor lain juga akan sukses. Tapi kalau ini tidak sukses, maka tentu juga akan berdampak pada penerapan sektor-sektor yang lain. Jadi sekali lagi kami berharap kita betul-betul bisa menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan
ibadah. Ibadah. Oke, untuk bisa sukses tentu harapannya begitu ya Pak, tapi yang jelas butuh kedisiplinan masyarakat dan juga penegakan soal aturannya, protokol kesehatannya yang betul-betul harus dipatuhi begitu. Nah ini yang harus dipastikan sebetulnya Pak, karena juga soal pengawasannya atau seperti apa? Ya, makanya dalam surat edaran itu kita membuatnya sangat detail sekali. Misalnya termasuk diantaranya pengurus masjid itu harus memastikan mengassign atau menugaskan seseorang yang bertindak sebagai pengawas atau memastikan bahwa protokol kesehatan dijalankan dengan baik begitu. Jadi tidak bisa hanya sekedar melaksanakan kegiatan ibadah di situ, tapi ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengurus masjid, termasuk yang memastikan ada keamanan misalnya untuk memastikan bahwa protokol itu dijalankan dengan baik. Ada yang mengawasi dan melakukan protokol itu. Oke. Sinergi bersama antara masyarakat dan tentu tugas. Gitu. Oke, mulai kapan Pak masyarakat sudah boleh kembali beribadah di tempat ibadah? Apakah per minggu depan katakanlah sudah bisa sholat berjamaah di masjid atau mungkin beribadah di gereja tiap hari Minggu atau seperti apa? Ya, mulai dari sekarang sudah bisa sebenarnya. Jadi surat edaran Menteri Agama itu berlaku per hari ini, jadi sudah bisa dilaksanakan tentu dengan protokol kesehatan sangat ketat. Bagi umat muslim misalnya kita ingin melaksanakan sholat jamaah itu atau Jumat misalnya tentu ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan termasuk koordinasi dengan gugus tugas. Jadi ketika sudah koordinasi dan direkomendasikan bisa dilaksanakan maka bisa dilaksanakan. Jadi saya kira mulai sekarang sudah bisa disiapkan hal-hal yang harus dilengkapi karena harus disiapkan betul-betul termasuk juga misalnya perlengkapan kesehatan yang ada di masjid atau di gereja atau di tempat-tempat ibadah yang lain harus dilengkapi semuanya dan tentu butuh sedikit energi ya, butuh sedikit persiapan. Gitu. Baik, Pak Kamarudin, kalau saya kutip dari apa yang disampaikan oleh pernyataan medianya dari PGI begitu ataupun pernyataan dari MUI ya, memang agak masih mencerna terlebih dahulu, masih mencari formulasi yang paling baik untuk bisa menerapkan protokol kesehatan di tempat ibadah dan direkomendasikan kepada masyarakat. Artinya memang ini organisasi keagamaan ini juga masih mempertimbangkan Pak, atau mungkin juga masih mencari formulasi yang paling baik untuk seperti apa nantinya ini diterapkan agar tidak membahayakan. Tanggapan dari Anda seperti apa Pak Kamarudin? Ya, kita sebenarnya dalam surat edaran itu detail sekali kita buat dan detail tapi tidak menyulitkan juga begitu. Jadi doable ya, jadi insya Allah bisa dilaksanakan. Dan kalau itu dilaksanakan dengan baik, saya kira insya Allah bisa tidak rumah ibadah tidak akan menjadi tempat penularan COVID-19 begitu karena protokol kesehatannya sangat jelas. Misalnya ya tentu harus menjaga jarak ya ketika ibadah 1 meter misalnya, terus sebelum masuk harus periksa dulu, harus cuci tangan, dan yang masuk dalam rumah ibadah dalam mereka yang kira-kira dipastikan tidak sakit begitu. Jadi tidak terjadi penularan. Jadi kalau itu dipatuhi, dituruti, insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik tanpa berpotensi menjadi tempat penularan COVID-19. Oke. Dan mudah-mudahan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Yang tadi juga Anda katakan Pak Kamarudin tidak ada masalah ke depannya dan juga tentu akan dievaluasi lagi nanti jikapun nanti ada. Ya, terakhir mohon maaf sedikit pesan. Kami berharap pada seluruh umat Islam dan juga umat beragama yang lain agar kita betul-betul bisa memastikan bahwa tempat ibadah, tempat yang aman dari COVID kita bisa beraktivitas. Tapi kita betul-betul menjaga protokol tersebut. Kalau kita sukses, insya Allah sektor yang lain bisa mengikuti dan kita betul bisa menjadi contoh. Baik. Kalau tidak sukses, tentu akan berdampak tidak baik terhadap sektor-sektor yang. Baik, terima kasih Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam dari Kementerian Agama sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Assalamualaikum.